Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfidelisma dari Universitas Teknologi Digital, program studi S1 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 4 tentang fungsi individual syahadatain. Fungsi syahadatain yaitu adalah kegunaan atau pengaruh pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan seseorang individual maupun terhadap kehidupan masyarakat sosial. Fungsi individual, syahadatain adalah syariat Islam yang dilaksanakan perorangan. Syariat Islam yang ada dalam rukun Islam, pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri di hadapan Allah. Sedangkan pengaplikasiannya sangat berhubungan dengan kehidupan sosial. Bagaimana manusia dapat berkehidupan secara sosial. Kemudian, di sini ada penjelasan mengenai pelaksanaan syahadatain secara perorangan. Yang pertama, yaitu dapat membebaskan dosa masa lalu. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah penerima taubat, yang mana dijelaskan pada surat An-Nisa surat keempat ayat 116. Kecuali untuk dosa syirik, tentunya apabila Allah menghendaki, ada pada surat Al-Baqarah ayat 284. Karena tidak semua dosa dapat diampuninya. Dosa yang akan diampuni adalah dosa yang dilakukan karena kebodohan. Lalu, Allah akan mengampuni dosa melalui berbagai jalan. Yang pertama yaitu manusia perlu berdoa memohon ampunan kepada Allah, kemudian melalui proses tahkim dan pertaubatan, kemudian melakukan pelaksanaan syariat syahadatain. Ini merupakan salah satu untuk membebaskan dosa di masa lalu. Yang pertama, berdoa mohon ampunan, di mana Allah akan mengampuni dosa melalui doa adalah dosa-dosa kecil yang tidak ada aturan atau hukum pertaubatan, seperti zina mata yang ada dalam surat Al-Isra ayat 32, berbicara yang sia-sia, buruk, rafats, permusuhan yang ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 3, gibah, suujon, bermuka masam di depan orang lain yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 11-12. Lalu dalam berdoa mohon ampunan, pengampunan dosa seperti ini cukup dengan membaca istighfar dan tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Kalau dosa tersebut melibatkan orang lain, misalnya menyakiti hati, maka pengampunannya selain mohon ampunan kepada Allah, juga harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Jadi, pengampunan dosa ini cukup dengan membaca istighfar dan tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Kemudian, melalui proses tahkim dan pertaubatan, yang mana dosa ini pengampunannya harus melalui tahkim, adalah dosa yang secara ketentuannya itu secara syar'i, misalkan zina, mencuri, murtad, dan lain sebagainya. Dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah kecuali melalui proses pertaubatan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaksanaan tahkim adalah majelis tahkim pada institusi pemerintahan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu, bagaimana cara melalui pelaksanaan syariat syahadatain? Orang yang belum masuk Islam masih dikatakan musyrik karena mereka masih memiliki dosa syirik. Syirik sebenarnya bukan termasuk dosa, namun suatu perbuatan atau sikap yang menyebabkan tidak diterimanya amal seseorang karena dia telah tersesat yang amat jauh. Bagi orang yang memiliki dosa syirik, amal solehnya tidak akan diterima oleh Allah. Syirik adalah sikap seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan musyrik adalah seseorang yang memiliki sikap tersebut. Allah tidak akan mengampuni sikap syirik sebagaimana pada firman-Nya, yaitu sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan syirik dengan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang melakukan syirik dengan Allah, maka sungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Tercantum dalam surat An-Nisa ayat 116. Pelaksanaan syahadatain tidak saja membebaskan dari dosa syirik, tapi menghapuskan segala dosa yang telah dilakukan selama belum masuk Islam. Misalnya zina, minum minuman keras, membunuh, mencuri, dan sebagainya. Bagi orang yang telah melaksanakan syariat syahadatain, berarti dia siap untuk melaksanakan seluruh syariat Islam selanjutnya. Tidak ada arti taubat seseorang mengulangi kesalahannya kembali. Begitu juga tidak ada artinya melaksanakan syariat syahadatain apabila tidak melaksanakan syariat Islam selanjutnya. Jadi ketika seseorang melaksanakan syariat syahadatain, dia pasti akan melaksanakan seluruh syariat Islam. Kemudian yang kedua, membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Menurut Yusuf
Qardawi, apabila seseorang telah melaksanakan syahadatain, maka ia terbebas dari penghambaan diri terhadap segala sesuatu, benda atau makhluk apapun, kecuali penghambaan diri kepada Allah semata. Ya, jadi seseorang apabila telah melaksanakan syahadatain, dia akan berpegang teguh kepada Allah dan meyakini bahwa Rasul adalah utusan Allah. Kemudian, bagaimana membebaskan dari segala bentuk penjajahan? Yang pertama, manusia harus merasa kemerdekaan jiwa manusia. Kemudian, pembentukan pribadi yang harmonis, sumber ketentraman jiwa, dan sumber kekuatan jiwa. Yang pertama, kemerdekaan jiwa manusia. Tauhid merupakan pembebasan manusia dari segala bentuk penghambaan, kecuali kepada Tuhan Sang Pencipta. Tauhid adalah pembebasan akal manusia dari segala khurafat, pembebasan damir atau naluri dari sikap tunduk, hina, kepasrahan dari segala dominasi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang menghambakan diri kepada sesuatu atau seseorang, maka hidupnya akan selalu didominasi oleh sesuatu atau seseorang yang disembah, selalu dia lakukan meskipun dia harus mengorbankan harta dan jiwanya. Jadi ketika seseorang itu tidak menghambakan kepada Allah, maka dia akan merasa didominasi dengan yang bukan diciptakan oleh Allah. Maka hidupnya akan selalu didominasi oleh sesuatu atau seseorang. Adapun sesuatu yang dicintai kemudian menjadi sesembahan adalah yang pertama, biasanya manusia yang menyembah selain Allah itu biasanya dilakukan dengan menyembah benda-benda, barang pusaka, benda keramat, alat senjata, binatang keramat. Kemudian manusia, tokoh dan ulama, lambang-lambang, ideologi, paham, falsafah atau ajaran yang dianggap benar, adat istiadat atau kebiasaan yang telah mendominasi kehidupannya, lalu juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini juga merupakan cara untuk melaksanakan syahadatain, yaitu pembentukan pribadi yang harmonis. Pribadi yang harmonis adalah pribadi yang senantiasa ingat kepada Allah, zikrillah setiap saat, dikala lapang maupun dikala sempit, dikala suka maupun dikala duka, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau sedang duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Tersurat pada Quran surat Al-Imran ayat 191. Sumber ketentraman jiwa. Pribadi yang harmonis akan melahirkan ketentraman jiwa karena tauhid memberikan ketenangan dan kedamaian dalam jiwa manusia yang beriman. Jiwa itu tidak akan dimasuki oleh tindakan sewenangan yang telah memasuki dan merasuki orang musyrik. Pribadi tauhid adalah pribadi yang bebas dari rasa takut, cinta, harap kepada selain Allah, sehingga Allah menutupi pintu ketakutan, baik ketakutan tentang rezeki, kematian, diri sendiri, keluarga, manusia lain, jin, dan ketakutan terhadap hari kebangkitan kembali setelah kematian. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak tauhid yang menjadi tauladan bagi umat manusia. Segala perbuatan dan sikapnya senantiasa diabadikan oleh Allah dalam kitabnya. Bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan ketaatannya, pikiran, harta, dan jiwanya dikorbankan untuk melaksanakan perintah Allah. Semua perintah Allah dilaksanakan dengan hati dan pikiran yang tenang. Itulah pribadi yang memiliki jiwa yang tentram. Sumber kekuatan jiwa. Apabila ketentraman jiwa telah dimiliki oleh seorang muslim, maka akan melahirkan jiwa yang kuat. Jiwa tauhid akan melahirkan kekuatan jiwa yang besar karena jiwanya telah diisi dengan pengharapan kepada Allah, dengan keyakinan dan tawakal kepada Allah, rela dengan kodonya, sabar dengan ujiannya, dan tidak meminta kepada makhluknya. Jadi ketika seseorang itu memiliki ketentraman di jiwanya dan memiliki tauhid yang kuat, maka jiwanya akan terisi dengan pengharapan kepada Allah, bukan lagi kepada manusia atau selain Allah. Apabila ditimpa musibah atau mengalami situasi kritis, hendaklah meminta pertolongan kepada Allah sebagaimana dijelaskan pada firman-Nya. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dihendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Yunus ayat 107. Kemudian bagaimana fungsi syahadatain bisa dirasakan oleh individu?
Yang pertama itu adalah keikhlasan beribadah kepada Allah dan mengingkari togut dengan segala bentuknya. Keikhlasan beribadah kepada Allah itu bisa dicontohkan dengan tidak mencari Tuhan lain untuk diagungkan Allah firman-Nya. Quran Surat Al-An'am ayat 164. Tidak mengangkat pemimpin lain untuk dicintai kecuali pemimpin yang mencintai Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Kemudian tidak mencari hukum lain untuk dipatuhinya seperti kepada Tuhannya kepada hukum Allah. Quran Surat Al-An'am 114. Jadi fungsi syahadatain bisa dirasakan oleh individu itu ketika seseorang itu ikhlas untuk beribadah kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah, dan serius untuk selalu ada di dalam jalan Allah dan tidak mencari Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, mengingkari togut dengan segala bentuknya. Merupakan beribadah kepada Allah itu tidak akan sempurna apabila tidak ada pengingkaran terhadap togut. Percaya kepada kebenaran tidak akan terlaksana dan tidak pula memberi karakteristik tersendiri kecuali disertai dengan pengingkaran kepada kebatilan dan melepaskan diri dari unsur kebatilan tersebut. Maka Allah berfirman, maka barang siapa yang mengingkari togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul Allah yang tidak akan putus. Quran Surat Al-Baqarah 256. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.